Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-76. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, yang terdengar adalah gemeretak gigi Tohjoyo, tetapi ia sama sekali tidak menjawab. Bahkan tiba-tiba saja ia melangkahkan kakinya meninggalkan Anusapati yang berdiri termangu-mangu. Tohjoyo yang marah ini sama sekali tidak berpaling lagi. Bahkan langkahnya menjadi semakin panjang dan cepat, seolah-olah Anusapati adalah seseorang yang harus dijauhinya. Anusapati hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Ia masih memandang langkah Tohjoyo sejenak, yang kemudian hilang di sudut dinding halaman dalam. Aku benar-benar dapat menjadi gila menghadapi persoalan-persoalan serupa ini, gumam Anusapati. Ternyata dengan susah payah ia telah menahan perasaannya, sehingga dadanya seakan-akan merasa retak. Hampir saja perasaan itu meledak tidak terkendalikan lagi. Untunglah Tohjoyo segera pergi meninggalkannya. Kalau saja Tohjoyo pada saat itu berbuat sesuatu, maka Anusapati pasti akan lupa diri dan melayaninya dengan marah pula. Anusapati terkejut ketika ia melihat seseorang berjongkok di halaman bangsalnya di dalam kegelapan, sedang embanya masih juga berdiri di serambi. Dengan dada yang berdebar-debar, Anusapati melangkah mendekati orang yang berjongkok itu. Agaknya orang itu baru sibuk dengan sebatang tanaman di halaman. Ampun tuanku. Embanya yang melihat kedatangannya segera menyongsongnya. Juru taman itu sudah minta izin kepadaku untuk menancapkan sebatang tanaman baru di halaman seperti pesan tuanku. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Meskipun ia tidak pernah berpesan sesuatu, namun ia mengangguk-anggukkan kepalanya sambil berkata, Bagus, apakah ia sedang menanam pohon itu? Hamba tuanku, jawab embanya. Anusapati pun melangkah terus mendekati juru taman yang tidak lain adalah Sumekar. Kau menanam pohon itu? Bertanya Anusapati. Hamba tuanku, jawab Sumekar. Baru hamba mengambilnya dari taman. Hamba tidak dapat melakukannya di siang hari. Pohon jenis ini terlampau lemah. Karena itu, batang bunga ini hanya dapat ditanam di malam hari. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Sumekar pun agaknya menjadi gelisah. Ia ingin segera mendengar apa yang telah terjadi. Tetapi ia tidak segera dapat mendekatinya dan bercerita tentang dirinya, karena embanya pun menungguinya pula. Karena itu, maka Anusapati pun kemudian berjalan ke tangga bangsalnya, diikuti oleh embanya.
Namun tiba-tiba ia tertegun sambil berpaling. "Pergilah dahulu, Bibi. Sediakan pakaian dan air panas. Aku akan berpesan kepada juru taman itu sejenak." Emban itu pun mengangguk sambil menjawab, "Hamba tuanku, hamba akan segera menyediakannya." Ketika emban itu kemudian masuk ke bangsalnya dan langsung pergi ke bilik Anusapati menyediakan pakaiannya, kemudian menyediakan air panas di bagiwan. Anusapati telah menemui Sumekar yang sedang berjongkok di samping sebatang pohon bunga. "Semakin lama, hubungan kami menjadi semakin jelek," desis Anusapati. "Ya tuanku, hamba melihat apa yang terjadi." "Di arena?" "Bukan tuanku, di halaman sebelah ketika tuanku Tohjoyo menunggu tuanku." Anusapati menarik nafas dalam-dalam, kemudian diceritakannya dengan singkat apa yang telah terjadi di arena, apa yang telah dilakukan oleh Tohjoyo untuk menghinakannya, dan apa pula yang dikatakan oleh Tohjoyo di halaman, bahwa ialah yang telah menyinggung perasaan dan menghina Tohjoyo. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya, "Sampai saat ini, tuanku masih tetap berhasil berbuat sebaik-baiknya. Tetapi jelas bahwa pada suatu saat, aku akan kehilangan akal. Tohjoyo sudah dihinggapi penyakit anak-anak jalanan. Ia berbuat seperti di jalan-jalan saja. Meskipun di halaman istana, ia mencegatku, mengancam dan menantang berkelahi. Itu sama sekali bukan sifat seorang satria." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Di dalam kitab-kitab, aku jumpai tulisan-tulisan bahwa sifat satria bukan sekedar berani menantang perang tanding, tetapi seorang satria harus berani memandang kebenaran menurut penilaian wajar, meskipun masih juga tergantung kepada setiap pribadi. Namun dalam batasan yang umum, ada juga nilai-nilai yang pantas untuk disebut sebagai suatu kebenaran, setidak-tidaknya yang telah disetujui bersama, meskipun bukan kebenaran yang hakiki yang masih harus dicari. Alangkah bahagianya apabila kita pada suatu saat dapat menemukan kebenaran itu dan dapat menerimanya di dalam hati." Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Hamba juga pernah menjumpainya di dalam kitab." "Nah, karena itulah agaknya aku justru menjadi semakin bimbang akan diriku sendiri. Kadang-kadang aku melihat nilai-nilai kebenaran yang hakiki itu di dalam kitab-kitab tuntunan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Agung. Tetapi kadang-kadang kita tidak dapat menerima seutuhnya dan mencoba menyesuaikan dengan keinginan kita sendiri, dengan kepentingan kita pribadi." Sumekar mengangguk-angguk dan mengangguk-angguk. Dengan demikian ia melihat betapa keraguan-raguan dan kebimbangan tentang diri sendiri, tentang masa depan dan harapan, tentang hidup dan kehidupan menjadi semakin dalam mencekam jantungnya. "Hal ini menjadi sangat berbahaya bagi putra mahkota," berkata Sumekar di dalam hatinya. Pada suatu saat, apabila dadanya benar-benar telah penuh sesak, perasaan yang tidak menentu itu akan dapat meledak dan menghancurkan suasana, termasuk dirinya sendiri. Tetapi Sumekar tidak dapat berkata apapun. Ia hanya mengangguk-anggukkan kepalanya saja. Sekilas teringat olehnya bagaimana mungkin ia dapat berbuat sesuatu agar putra mahkota itu dapat segera mendapatkan seorang istri yang baik.
Sumekar mengangkat wajahnya ketika ia mendengar putra mahkota itu berkata, "Paman, apakah Paman pernah melihat unsur-unsur gerak Ayahanda Sri Rajasa?" Sumekar mencoba mengingat-ingat, tetapi kemudian ia menggelengkan kepalanya. "Hamba belum pernah melihat, tuanku, tetapi barangkali Pamanda Mahesa Agni pernah." "Tentu, Paman Mahesa Agni tentu pernah melihatnya," jawab Anusapati. "Aku ingin meyakinkan, apakah tata gerak yang dimiliki oleh Tohjoyo itu bersumber dari Ayahanda Sri Rajasa? Jika demikian, maka pasti ada sesuatu di dalam istana ini yang tampak pasti tidak akan sesuai dengan yang tersembunyi. Ayahanda akan membuat garis yang tajam antara keturunan Ken Dedes dan keturunan Ken Umang. Tuanku jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Biarlah pada suatu saat tuanku meyakinkannya," sahut Sumekar. "Memang di dalam saat yang tidak terbatas, tuanku harus menahan hati. Hamba tahu, tuanku, bahwa hal itu bukannya suatu pekerjaan yang mudah, tetapi itu yang harus tuanku lakukan." Anusapati menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia tidak sempat berkata apa-apa lagi karena embanya telah datang mendekatinya sambil berkata, "Tuanku, semuanya telah hamba sediakan." "Terima kasih, Bibi." "Sebaiknya tuanku segera mandi, supaya air hangat itu tidak menjadi dingin." Anusapati menganggukkan kepalanya, kemudian ditinggalkannya Sumekar sendiri. Sepeninggal Anusapati, Sumekar pun kemudian berdiri sambil berdesis. Terlampau berat. Agaknya Sri Rajasa benar-benar ingin menyingkirkannya dengan segala macam cara. Ibunda Permaisuri bagaikan seorang yang tenggelam di dalam keputusasaan. Kekecewaan yang paling dalam ketika Sri Rajasa mengambil istri mudanya telah membuatnya seolah-olah acuh tidak acuh terhadap kehidupannya sendiri dan kehidupan putra-putranya. Sumekar memandang pintu bangsal yang masih terbuka, namun kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, ia pun melangkah pergi. Di pagi hari berikutnya, Anusapati minta kepada Sumekar untuk keluar dari istana malam nanti. Ia ingin menunjukkan kepada Sumekar beberapa tata gerak yang sempat ditangkapnya dari adiknya itu, Tohjoyo. "Apakah tuanku tidak berlatih?" bertanya Sumekar. "Aku akan berlatih pagi sampai siang hari," jawab Anusapati. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Jawabnya, "Baiklah tuanku, hamba akan keluar malam nanti dan menunggu tuanku di tempat yang biasa kita kunjungi." Di pagi itu, Anusapati dan Tohjoyo berlatih seperti kebiasaan mereka. Namun suasananya menjadi lain. Tidak ada gairah sama sekali dari semua pihak. Tohjoyo sudah tidak berminat sama sekali mengikuti latihan-latihan itu. Apalagi setelah ia diperkenankan memusatkan diri kepada gurunya yang lain. Gurunya ini, perwira prajurit yang melatihnya bersama Anusapati, adalah sekedar kebiasaan dan suatu cara untuk menunjukkan bahwa Sri Rajasa telah berbuat seadil-adilnya atas kedua putranya. Gurunya yang mengetahui bahwa Tohjoyo telah berburu kepada orang lain juga tidak berminat lagi untuk mencurahkan tenaganya
dalam menuntun Toh Joyo itu. Namun yang menjadi persoalan baginya adalah Anusapati. Kalau Anusapati masih tetap menuntut ilmunya seperti itu, maka dalam waktu yang singkat ia akan menjadi jauh ketinggalan dari adiknya. Ia benar-benar akan menjadi umpan yang lunak sekali bagi ketamakan Toh Joyo di hari-hari mendatang. Tetapi perwira prajurit itu tidak dapat berbuat apa-apa. Ia tidak akan dapat menuntun Anusapati dengan cara yang khusus, karena setiap kali Toh Joyo akan hadir juga di arena latihan, meskipun ia sendiri sebenarnya tidak memerlukan. Tetapi kehadirannya sebagian adalah sekedar untuk mengamati perkembangan pengetahuan kakaknya, Anusapati. Ia akan dapat melihat seandainya gurunya berbuat curang, memberikan lebih banyak pengetahuan bagi Anusapati. Sedangkan Anusapati sendiri sebenarnya tidak memerlukan apa-apa lagi dari perwira itu. Ilmunya telah jauh melampaui kemampuan perwira itu. Hanya karena kewajibannya dan sekedar menutupi kenyataannya sajalah maka ia datang ke dalam latihan-latihan itu, dan bahkan selalu berpura-pura dan berperan sebagai seorang putra mahkota yang bodoh, lemah dan sedikit penakut. Karena itulah, maka latihan-latihan yang berlangsung berikutnya tidak ubahnya sebagai suatu permainan yang sangat menjemukan. Meskipun demikian, latihan-latihan itu berlangsung terus. Toh Joyo selalu datang bersama pengawalnya, melakukan beberapa gerakan, kemudian menonton Anusapati berlatih sampai mandi keringat, namun kurang mampu menyerap ilmu dari gurunya. Gurunya melatihnya sekedar memenuhi kewajiban. Dan bahkan akhirnya ia tidak peduli apakah kedua muridnya nanti akan menjadi seorang yang memiliki ilmu yang cukup atau sekedar mampu melakukan tata gerak bela diri secukupnya. Apakah jadinya kalau pada suatu saat putra mahkota memimpin langsung pasukan prajurit di peperangan, atau kelak apabila sudah memegang jabatan Ayahanda Sri Rajasa? Namun perwira itu kemudian berkata di dalam hatinya pula, agaknya memang ada suatu kesengajaan seperti yang dikatakan oleh Ken Umang. Di malam mendatang, seperti yang telah dijanjikan, maka Sumekar pun dengan diam-diam meninggalkan halaman istana, pergi ke tepian sungai di celah-celah jurang yang curam. Sejenak ia menunggu hadirnya Pangeran Pati, dan ternyata ia tidak usah menunggu terlalu lama. Anusapati pun segera datang menyusulnya. Paman Sumekar, berkata Anusapati, sebelum aku lupa sama sekali, aku ingin menirukan tata gerak yang aneh dari Toh Joyo. Aku minta agar paman ikut serta mengingat-ingat, sampai pada suatu saat tata gerak itu akan kita perlihatkan kepada paman Mahesa Agni. Baiklah tuanku, hamba akan mencoba mengingatnya pula. Sejenak kemudian, maka Anusapati pun segera memperlihatkan beberapa unsur gerak yang pernah ditangkapnya dari Toh Joyo. Sumekar memperhatikannya dengan hati yang berdebar-debar, meskipun ia belum pernah melihat bagaimana Sri Rajasa bertempur. Namun menilik cerita yang pernah didengarnya dari Mahesa Agni, maka Sri Rajasa tidak memiliki ilmu tata bela diri yang teratur dan terperinci. Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa
adalah salah satu dari jenis-jenis manusia ajaib. Ia tidak pernah belajar tata pemerintahan yang teratur, tidak pernah belajar tata bela diri dan olah keprajuritan. Namun ia mampu menjadi seorang pemimpin yang besar, yang menguasai daerah yang luas dan besar pula. Memang agak meragukan kalau orang-orang yang pernah memperhatikan tata gerak dan ilmu Sri Rajasa mengatakan bahwa Sri Rajasa bertempur dengan kasar dan dengan hati yang bertanya-tanya, menyebutkan bahwa cara yang dipergunakan oleh Maharaja yang besar itu agak sedikit liar. Ia mendapat anugerah alam, desis Sumekar di dalam hatinya. Sedang yang dilihatnya pada Anusapati yang menirukan tata gerak Tohjoyo memiliki pola tertentu dan tersusun rapi. Nah, berkata Anusapati kemudian, apakah paman dapat mengatakan kepadaku sumber dari ilmu itu? Sumekar mengerutkan keningnya sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia berkata, Tuanku, menurut penilikan hamba, aku kira ilmu itu tidak bersumber dari tuanku Sri Rajasa. Tetapi hamba masih belum dapat meyakinkan. Apakah tuanku sudi mengulanginya sekali lagi? Ketika Anusapati mengulanginya sekali lagi, Sumekar menjadi semakin berdebar-debar. Ia melihat gerakan-gerakan yang agak asing dan bahkan dadanya berdesir ketika ia melihat Anusapati menirukan gerakan tangan yang mengerikan. Jari-jarinya mengembang dengan lengkung seperti jari-jari burung elang yang siap menerkam anak ayam. Pukulan-pukulan yang lurus ke depan, kemudian yang mengerikan, dan agaknya memusatkan segenap kekuatan pada ujung jarinya. Sumekar menarik nafas dalam-dalam ketika Anusapati selesai dengan jenis-jenis tata gerak yang diingatnya, tata gerak yang masih belum dikenalnya. Bagaimana pendapatmu, Paman? Bertanya Anusapati. Mengerikan sekali. Apalagi kalau Adinda Tohjoyo sendiri yang melepaskannya. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Bagaimana dengan guru tuanku setelah melihat gerakan-gerakan itu? Ia menjadi kecewa sekali, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi ia adalah saudara sepupu Ibunda Ken Umang. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Terbayang sekilas tata gerak yang pernah ditunjukkan oleh kakak seperguruannya. Kuda Sempana, tata gerak yang didapatnya dari Kebu Sindet dan Wongsa Rimpat beberapa tahun yang lampau. Ada beberapa kemiripan, meskipun Sumekar yakin bahwa ilmu itu tidak bersumber dari keduanya atau orang-orang yang seperguruan dengan mereka, karena kedua orang itu sudah bertahun-tahun pula tidak ada lagi. Tuanku, berkata Sumekar kemudian, selain Kakang Mahesa Agni, hamba akan dapat minta pertimbangan kepada kakak seperguruan hamba yang bernama Kuda Sempana. Mungkin ia melihat beberapa persamaan dengan ilmu yang sudah dikenalnya. Pengalamannya jauh lebih luas dari pengalaman hamba sendiri. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Atau barangkali kepada Kiwi Tantra pada suatu saat. Ya, apakah Kiwi Tantra sudah mengenal ayahanda Sri Rajasa dengan baik? Tetapi aku yakin bahwa orang-orang seperti Kiwi Tantra mempunyai pengetahuan yang luas tentang berbagai macam ilmu olah kanuragan. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya.
katanya. Kita akan menunggu saatnya orang-orang itu dapat kita hubungi. Sudah tentu, tuanku tidak akan mungkin. Tetapi barangkali hamba akan mendapatkan kesempatan lain kali. Tetapi paman harus ikut mengingat-ingat tata gerak yang aneh itu, agar pada suatu saat kita dapat meyakinkan diri apakah ilmu itu bukan berasal dari Ayahanda Sri Rajasa. Sekarang paman hanya dapat menduga-duga saja, tetapi belum merupakan suatu kepastian. Sumekar mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian katanya, Namun dalam pada itu, tuanku harus waspada. Bukankah dengan demikian berarti bahwa di luar pengetahuan tuanku, Adinda tuanku Tohjoyo mendapatkan tuntunan dalam olah kanuragan? Tuanku tidak akan dapat mengetahui dengan pasti sampai di mana sebenarnya ilmu Adinda tuanku itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Jalan satu-satunya bagi tuanku adalah sekali-sekali menerima tantangannya untuk berlatih bersama. Tetapi sudah tentu, tanpa ada orang lain yang akan menjadi saksi kekalahan tuanku, selain guru tuanku, perwira prajurit itu. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya, tetapi kesempatan yang demikian agaknya sulit dicari. Apabila kesempatan itu ada, maka ia pasti akan benar-benar menderita kesakitan. Karena di dalam lakon yang akan dibawakannya itu, ia pasti harus kalah. Di samping itu, berkata Sumekar kemudian, tuanku harus rajin berlatih di luar atau di dalam bilik tuanku. Tuanku harus melatih kekuatan tangan dan kaki. Ada baiknya tuanku berusaha menilik jari-jari tuanku. Tata gerak yang tuanku perlihatkan itu agaknya mempercayakan jari-jari sebagai alat yang sangat berbahaya bagi lawan. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Di dalam biliknya, ia hanya dapat melatih kekuatan tangan dan kakinya, bukan kecepatan dan keterampilan bergerak. Meskipun demikian, hal itu akan sangat berpengaruh pula baginya. Ketika mereka sudah merasa cukup, maka keduanya pun kemudian kembali ke istana. Dengan diam-diam, seperti pada saat mereka pergi, demikian pula mereka memasuki halaman istana itu. Di saat-saat mendatang, latihan-latihan yang berlangsung seakan-akan hanya sekedar berloncat-loncatan saja. Tohjoyo tidak memerlukan lagi pengetahuan dari gurunya yang seorang itu. Sedang dengan sengaja ia menghambat kemajuan Anusapati yang dianggapnya mengkhususkan diri berlatih pada perwira itu. Bahkan ketika mereka berlatih pada suatu pagi, perwira itu berkata, "Tuanku berdua, hamba telah menerima perintah dari Tuanku Sri Rajasa bahwa hamba harus segera menyelesaikan latihan-latihan bagi Tuanku berdua. Tuanku telah cukup dewasa dan cukup memiliki bekal. Selanjutnya, Tuanku dipersilahkan untuk mematangkan ilmu yang ada pada Tuanku masing-masing." Anusapati mengerutkan keningnya dan tiba-tiba ia bertanya, "Kapan latihan-latihan ini akan selesai?" "Di dalam waktu singkat, Tuanku berdua akan meninggalkan masa muda Tuanku. Tuanku sudah cukup dewasa. Pada saatnya Tuanku akan menjadi orang tua seperti orang-orang lain. Nah, pada saat itulah latihan-latihan akan berakhir. Tuanku Sri Rajasa telah mempertimbangkan hal itu semasak-masaknya." Tohjoyo tersenyum mendengar kata-kata perwira itu.
Kemudian katanya, "Maksudmu, begitu kami, aku dan Kakanda Anusapati kawin, maka semua pelajaran olah kanuragan ini akan dihentikan?" "Hamba tuanku." "Jadi kapan kita harus kawin?" "Ah, itu hamba tidak tahu. Hamba kira tidak ada keharusan dalam batas waktu tertentu. Tetapi pada suatu saat, tuanku pasti akan sampai juga pada saat-saat serupa itu." Toh Joyo menganggukkan kepalanya, namun ia masih bertanya, "Kalau Kakanda Anusapati yang dahulu kawin, apakah aku juga harus menghentikan latihan-latihan itu?" "Hamba tidak tahu pasti perintah tuanku Sri Rajasa kelak. Tetapi hal ini hamba beritahukan, agar tuanku berdua dapat mempersiapkan diri menghadapi masa-masa itu." Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak begitu tertarik kepada cerita perwira itu. Kapan ia akan kawin, baginya tidak menjadi soal. Sebagai seorang putra mahkota, maka ia tidak akan dapat menentukan menurut kehendaknya. Ia tahu persoalan kawin bagi seorang putra mahkota pasti akan ditentukan oleh sidang para pemimpin dan tetua kerajaan. Namun demikian, ada juga terkilas di hatinya suatu sikap curiga. Katanya di dalam hati, "Mungkin Ayahanda Sri Rajasa akan segera mendesak kepada orang-orang tua dan para pemimpin di Sangasari agar aku segera kawin. Dengan demikian, maka semua persoalan akan segera berubah. Aku tidak akan lagi mendapatkan latihan, petunjuk dan apapun juga, karena aku sudah bukan anak-anak lagi. Sebagai seorang yang telah dewasa, aku harus mencari kelanjutan dari semuanya itu sendiri. Sedang Adinda Tohjoyo masih akan mendapat kesempatan jauh lebih lama daripadaku sendiri." Ketika Anusapati kemudian bertemu dengan Sumekar, maka ia pun menceritakan pula hal itu. Bahkan ia pun mengatakan pula bahwa ia curiga terhadap keterangan perwira itu, bukan kepada perwira prajurit itu sendiri, tetapi kepada Ayahanda Sri Rajasa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.